Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Special Report Pernikahan Gibran dan Selvi. Langsung kami akan mengajak Anda untuk memantau siapa saja tamu yang terus berdatangan pada malam resepsi. Akan dilaporkan oleh rekan Yohana Margareta. Yohana, silahkan. Ya, Alfi dan juga Kartika, suasana semakin memanas di tempat saya berdiri ini karena banyak sekali tokoh-tokoh dan juga pejabat yang hadir. Dan salah satu yang tadi menarik perhatian adalah kehadiran dari Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Abu Rizal Bakri, yang juga tadi sudah hadir di lokasi di Geraha Sabah. Dan kemudian tak selang beberapa lama juga disusul dengan kehadiran dari Akbar Tanjung dan juga beberapa kader Golkar lainnya. Dan memang yang saya rasakan di sini ada beberapa kecairan yang terjadi, suasana di area pernikahan Gibran dan juga Selvi. Kalau mungkin di luar sana para politisi-politisi itu sedang berjibaku dan memiliki komunikasi yang cukup panas dengan segala macam kontroversi yang ada, tapi saya melihat mereka semua bersatu di dalam area gedung Geraha Sabah ini dan ada kecairan politik mungkin bahasanya yang boleh saya sampaikan terhadap para tamu undangan, khususnya tadi yang saya sebutkan, khususnya ada Prabowo dan juga Jokowi yang pada momen malam hari ini bertemu setelah pada Pilpres 2014 lalu mereka bersaing dan persaingan pun juga cukup panas. Tapi ternyata pada malam hari ini juga hubungan dan juga komunikasi Prabowo dan juga Jokowi juga sudah mulai mencair, dan mayoritas dari para tamu tadi yang hadir termasuk Prabowo dan ada juga tadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang hadir. Mereka menyampaikan ucapan selamat kepada Gibran dan Selvi dan turut berbahagia terhadap pesta pernikahan yang diselenggarakan oleh kedua mempelai, khususnya kepada pihak keluarga Presiden Jokowi. Pak Setia Novanto, boleh sedikit Pak? Ibu, mari. Iya, mari Pak. Iya, bagaimana Pak? Saya ingin komentar tentang pesta yang ada di dalam Pak. Gimana Pak? Ya, pesta ini sangat meriah, sederhana. Seorang presiden kesederhanaannya masih kelihatan. Dan tradisi mengenai Jawa, khususnya ada Jawa Solo ini betul-betul membuat suatu kesan yang sangat bagus. Terima kasih Pak Setia Novanto. Terima kasih. Selamat jalan. Ya, itu tadi Ketua DPR Setia Novanto, dan kita juga masih menantikan. Di sini memang ada sedikit keruwetan ternyata, tapi ini lebih kepada bagaimana pengaturan dari sisi undangan yang masuk dan keluar, karena ini berada di jalur yang sama dan para petugas keamanan yang berada di titik saya berdiri ini, tepatnya di jalur tamu VIP tiba di luar dari gedung Geraha Sabah ini juga terus disiagakan. Bahkan ada tadi kami melihat ada petugas tambahan yang dikerahkan di lokasi ini mengingat jumlah tamu semakin bertambah dan kemudian juga antrian juga semakin mengular tepatnya di titik saya berdiri ini. Ya, Afi, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda. Ya, Yohana Margareta, terima kasih atas laporan Anda. Dan kita langsung ke rekan Putri Ayu Ningtyas yang sudah berada di dalam Geraha Sabah Buwana. Putri, saat ini Anda sedang bersama siapa Putri? Silakan. Ya, saya sudah berhasil menculik sebentar Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, terima kasih sudah disela dulu sebelum masuk ke dalam. Yang Anda lihat secara keseluruhan dari pernikahan ini apa? Sederhana dan yang luar biasa. Kemarin saya ngobrol sama Pak Jokowi, Pak Presiden, apa yang harus bisa kita bantu, nggak usah, datang aja jadi tamu, keluarga sudah ngurus semua katanya. Jadi sebuah pernikahan yang betul-betul ala desa, ala kampung, ala keluarga, yang tidak terlalu banyak merepotkan. Mungkin yang cukup merepotkan, yang cukup ikut repot adalah sahabat lamanya dia yang pernah bersama-sama memimpin Solo, Pak Rudi. Jadi Pak Rudi yang kemarin luar biasa merepotkan, sehingga hampir semua orang diminta untuk datang ke sini dengan ya semuanya sebagai tamu. Jadi Mas Ganjar temannya juga Gubernur Jawa Tengah, masa sama sekali nggak dimintain tolong apa-apa? Itulah saya melihat bahwa saya tanya sama Pak Wali Kotanya pun, Pak Wali Kotanya hanya ngurusi yang sifatnya menata nanti flow-nya tamu seperti apa. Hampir semuanya dikerjakan oleh keluarga. Menurut saya itulah, ini betul-betul pernikahan yang ada di keluarga yang seperti biasa saja begitu, seperti nggak ada apa-apa, seperti saya jagong manten di kampung-kampung gitu. Jadi menurut saya memang Mas Jokowi ini unik aja. Tapi kemudian kalau misalnya dilihat semuanya memang
pakemnya Solo, tradisinya dijaga. Apa menurut Mas Ganjar pesan yang ingin disampaikan sekarang? Solo ini setiap saya jagong manten masih menggunakan cara-cara lama. Artinya budaya, kultur mantenan itu masih menggunakan cara-cara yang sangat tradisional, yang masih nguri-uri kabudayan. Ini yang Solo itu selalu menariknya. Jadi apa istilah kita itu kalau mantenan di sini masih berlaku piring terbang, tahu nggak? Piring terbang itu Piring apa? terbang itu duduk, nanti pertama dapat teh, dapat snack, dapat sop, makan berat, kasih buah baru pulang. Gitu. Oh, yang diantar-antar. Nah, itu terjadi kemarin ketika ada ribuan relawan datang ke rumah Pak Jokowi dan itu yang dilakukan. Itu istilah kita itu piring terbang. Jadi nanti ada nginom itu yang waktu saya kecil melakukan itu. Jadi mereka membantu-bantu dan biasanya pemuda-mudi ada di situ. Ini selalu yang pernikahan-pernikahan unik. Maka tadi semuanya maja di tempat sendiri, bukan gedung-gedung yang besar. Menarik lah. Ya. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo sudah. Iya, terima kasih. Dan kemudian sudah ada Ibu, terima kasih. Ibu cantik sekali, Ibu Rini. Baik, Ibu datangnya kapan? Dari ke Solo tadi siang, terus tadi sudah di sini. Kira-kira masih sempat keliling-keliling, jalan-jalan? Oh pasti, karena tadi waktu datang aja sudah makan sup timlo. Timlo itu termasuk sup khusus dari Solo. Tadi udah nyoba, terus sudah mikir besok pagi sebelum pulang mau makan pecel Solo dulu. Ibu di dalam sempat mencicipi makanannya tidak? Sempat mencicipi selat Solo, enak sekali, dan juga kambing gulingnya. Apa kira-kira yang paling menarik menurut Ibu dari pernikahan ini? Saya melihat begitu bagus cara penataannya ya. Padahal yang akan memberikan selamat itu begitu banyak, tapi berjalan dengan lancar dan dekorasinya sangat cantik. Betul-betul khas Jawa, Solo. Apa pesannya sekarang, Ibu? Pesannya kepada kedua mempelai tentunya semoga dapat menempuh hidup baru dengan bahagia, dan mendoakan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan berkahnya kepada kedua mempelai. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rini. Terima kasih. Kapan kembali Ibu ke Jakarta? Besok. Besok, baik. Terima kasih Ibu. Ya, baru saja Menteri BUMN Rini Sumarno, dan antrean sekarang masih Anda bisa melihat masih panjang. Antrean masih panjang dan beberapa tamu juga masih berdatangan karena memang resepsi malam ini terdiri dari 2 sesi, pukul 18.30 dan pukul 19.30. Sebelumnya perkiraan semuanya akan selesai pada pukul 20.30, tapi kalau melihat antusiasme yang ada saat ini sepertinya akan mundur. Jadi menurut perkiraan tidak akan selesai dalam waktu yang ditentukan. Ya, baik. Terima kasih Pak Prabowo. Kita baru saja melihat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto juga bersama Abu Rizal Bakri sudah cepat sebentar masuk berfoto, kemudian keluar lagi memberikan selamat kepada mempelai dan juga keluarga. Untuk sementara kembali ke Afi dan Vina. Ya baik Putri, terima kasih atas laporan Anda. Ya Vina, menarik sekali bahwa dari sejumlah narasumber dan juga tamu VIP yang diwawancara oleh Putri dan juga Yohana mengatakan bahwa betapa acara ini hikmat, sederhana dan kekeluargaan. Betul sekali. Nah, yang kalau saya garis bawahi itu adalah kesederhanaan. Kita tahu kalau dalam akad yang berlangsung tadi pagi, yang menjadi saksi adalah Ketua RT setempat. Ini Ketua adalah, RT yang sangat beruntung ya. Ketua RT 08 RW 7 Desa Sumber Banjarsari Solo. Mengapa? Karena dinilai ini punya kedekatan begitu ya dengan Gibran, Selvi dan juga keluarga. Kesederhanaan juga terlihat dari misalnya partisipasi masyarakat seperti tukang beca, kemudian juga para pengusaha kuliner yang ternyata gerobakan gitu ya, memberikan makanannya gratis untuk para panitia dan juga para awak media yang sudah bekerja beberapa hari terakhir ini. Ini seru sekali dan pemirsa, memang tidak seperti di pesta pernikahan biasanya. Pada pesta pernikahan Gibran dan juga Selvi ada satu permintaan khusus bagi para tamu undangan, yaitu mereka dilarang keras memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau benda apapun pada kedua mempelai dan juga keluarga.
Resepsi pernikahan Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda digelar sejak Kamis siang. Ribuan warga dari banyak kalangan tumpah ruah di gedung resepsi. Mereka ingin ikut merasakan kebahagiaan dan menyampaikan ucapan selamat pada keluarga mempelai yang tengah berbahagia. Namun tak seperti di undangan lainnya, di mana para tamu biasanya memberikan tanda sukacita berupa amplop ataupun kado, di pesta kali ini semua tamu tak diperkenankan memberikan hadiah dalam bentuk apapun. Dan pesan ini memang tercantum dalam undangan. Sebelumnya, ayah Gibran Rakabuming, Presiden Joko Widodo, juga menegaskan hal tersebut. Di dalam undangan sudah tercantum bahwa kita tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Di dalam undangan sudah dicantumkan. Kalaupun ada gimana Pak? Sudah dicantumkan di situ tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun. Jadi yang tentu saja yang akan memberikan juga saya pastikan ditolak. Jokowi mengatakan hal itu dilakukan untuk menghindari gratifikasi yang rawan terjadi ketika pejabat penggelar hajatan. Diharapkan para pejabat publik juga bisa mengikuti langkah ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Eka Hariwibawa, Metro TV. Yaitu adalah pesan dari Joko Widodo kepada para tamu undangan. Lalu bagaimana pesannya seorang bapak kepada anak, kepada Gibran? Nah, apa ya kira-kira? Ini yang menarik. Saya tahu apa yang dipesankan dari Jokowi ke putra sulungnya Gibran. Mungkin bisa kita sharing juga ke pemirsa bahwa Jokowi mengatakan ia memberi pesan kepada anaknya waktu proses penyuapan terakhir atau dulang bahwa Gibran ini harus bisa mencari makan sendiri dan juga harus mandiri. Betul. Terutama harus berhati-hati karena sebentar lagi dia akan menempuh hidup baru, tanggung jawab semakin besar kepada keluarga, jangan lupa bekerja keras dan beribadah. Wah, pesan yang sakral sekali ya dari seorang ayah ya. Dan dalam sekali sebenarnya ini juga sudah diterapkan dalam kehidupan Gibran sehari-hari. Kita tahu dengan usahanya sendiri yang terus berjuang, tidak memanfaatkan nama besar ataupun apa, dengan usaha sendiri jatuh bangun. Dan itu yang bisa kita apresiasi juga ya, contoh anak muda yang baik. Nah, pemirsa, kami masih akan hadirkan informasi bagaimana suasana di pernikahan antara Gibran dan Selvi setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Pemirsa, kembali di special report pernikahan Gibran Selvi. Ribuan relawan pendukung Joko Widodo berdatangan ke Solo, Jawa Tengah untuk menyampaikan kebahagiaan mereka atas pernikahan putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan juga Selvi Ananda. Ya, para relawan ini menginap di Asrama Haji Donohudan, Solo. Spanduk ucapan selamat atas pernikahan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda terpasang hampir di sepanjang pagar Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Spanduk dipasang oleh ribuan relawan pendukung Jokowi yang berdatangan dan menginap di asrama sejak Rabu sore kemarin. Selain spanduk, relawan juga menghiasi asrama haji dengan anyaman janur atau tarup sebagai simbol adanya prosesi pernikahan. Jadi ini murni partisipasi teman-teman projo di seluruh Indonesia karena merasa bahwa ini adalah hajatan atau pesta sukacitanya Presiden dengan pernikahan putra Presiden, maka teman-teman berinisiatif berpartisipasi untuk ikut memeriahkan, untuk ikut berbahagia. Ada berapa personil Pak yang ini? Kalau dari semua yang dari daerah-daerah itu satu cabang 1, 2, 3 sekitar tadi ada sekitar 400 sampai 500 orang. Nanti yang dari Jawa Tengah juga ada sekitar 800 sampai 1000 orang. Rata-rata relawan datang menggunakan bus dengan biaya sendiri. Mereka akan menetap di Solo hingga hajatan selesai. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Iwan Purwoko, Metro TV. Wah, ini seru sekali ya, ribuan relawan datang untuk mengucapkan selamat dan doa restu kepada Gibran dan juga Selvi. Betul, ada 2.000 sampai 3.000 relawan yang datang dari Jakarta, Bandung, Surabaya dan wilayah lainnya untuk hadir di situ, baik menggunakan bus, kemudian juga kereta dan lain sebagainya. Tidak ada peran khusus memang bagi mereka, tapi datang ke sana untuk memberikan moral support atau dukungan moral dan juga doa bagi Gibran dan juga Selvi. Ya, sekalian jalan-jalan kayaknya, menikmati kuliner kota Solo. Dan pemirsa, kami kembali akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana suasana terkini di Geraha Sababwana bersama rekan Yohana Margareta. Ya, Yohana, silahkan.
Bagaimana suasana di sana saat ini, Yohana? Alfi dan Kartika, masih panas, walaupun mungkin banyak sekali tamu undangan yang mulai satu persatu sudah meninggalkan lokasi. Salah satunya tadi juga Prabowo Subianto dan juga Abu Rizal Bakri sudah meninggalkan lokasi. Namun masih banyak juga di belakang saya ini tamu-tamu undangan yang lainnya. Mayoritas di antara mereka adalah duta besar dari negara-negara sahabat. Oh, dan ini ada Romo Beni. Kita langsung bertanya sama Romo Beni yang merupakan tokoh agama dan juga sosial yang aktif ini untuk hadir di lokasi pernikahan Gibran dan Selvi. Tadi naik apa, Romo? Kita naik bis ya dengan rombongan Pak Sidarta, bekas Ketua MPR, dan rombongan Dewan Pertimbangan Presiden. Kita mengucapkan selamat berbahagia bagi Gibran dan Selvi karena perkawinan ini adalah perkawinan untuk bangsa dan negara ini. Maka kita berbahagia karena bisa hadir di sini dan berdoa restu supaya keluarga ini merupakan keluarga yang sejahtera dan selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Romo Beni, kalau saya boleh bertanya, ini terkait pandangan Romo Beni sendiri dari sisi sosial, budaya, dan impact dari pernikahan Gibran Selvi kepada masyarakat dan juga pembelajaran apa yang mungkin Romo Beni lihat. Ini kan kegembiraan ya, peristiwa kegembiraan di mana masyarakat ikut dalam pesta kegembiraan ini. Impactnya adalah ini menjadi contoh bagi kita bahwa presiden yang sederhana di mana dirayakan bersama kegembiraan masyarakat. Dan ini adalah pesta rakyat di mana rakyat merasakan bahwa presiden dekat dengan rakyat. Dan itu simbolnya. Lalu bagaimana Romo Beni juga menyoroti keterlibatan masyarakat dan antusiasme mereka untuk ajang ini? Apakah ini juga patut dicontoh juga untuk nanti kedepannya para pejabat-pejabat lain begitu? Memang pejabat yang dekat dengan rakyat kan selalu mendapatkan respect ya. Jadi masyarakat merasa tidak ada jarak. Ini yang disebut sebuah egaliter yang dulu Bung Karno mengatakan pemimpin dan rakyat tidak ada jarak. Dan ini sekarang terjadi, di mana pesta ini pesta rakyat, kegembiraan presidennya. Ya, Romo Beni bawa kado untuk Gibran Selvi? Enggak ya. Nah, sekarang saya juga tanya terkait dengan keputusan dari Presiden Jokowi sendiri untuk tidak menerima sumbangan dari tamu undangan yang hadir seperti apa? Ya itulah contoh pejabat tinggi memang dilarang dan KPK sudah mengatakan itu dan Pak Jokowi secara tegas mengatakan itu supaya kalau yang di atas sudah memberi contoh, di bawah harus melaksanakannya. Iya. Oke, lalu bagaimana juga dengan ini ada salah satu hal yang menarik juga bahwa presiden yang sekarang ketika punya hajatan tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, itu yang harus dari dia bisa membedakan mana yang privat dan publik. Jadi yang ketika itu wilayah privat ya memang harus diindahkan. Hingga presiden naik pesawat komersial, itu kan simbolnya. Dan itulah sebenarnya di mana memang hal yang sifatnya kekeluargaan ya dilakukan secara privat, bukan dengan fasilitas negara. Ini harus dicontoh dan harus ditiru oleh semua masyarakat kita. Oke, baik. Terima kasih Romo Beni. Silahkan berpesta dulu di dalam. Ya, itu tadi adalah salah satu tamu undangan Romo Beni yang sudah memberikan pernyataannya terkait dengan kesan dan juga apa yang dilihat sebagai bentuk kesederhanaan, keindahan dan juga contoh yang memang harus dilakukan oleh mungkin para pejabat lainnya. Dan ada beberapa aspek tadi terkait dengan bagaimana kemudian seorang pejabat juga meminimalisir untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Dan saat ini pemirsa terkait dengan tamu undangan yang sudah pulang atau sudah meninggalkan area Gedung Geraha Sabah dan juga masih ada juga yang datang. Ini kita masih akan menantikan beberapa tamu undangan yang memang ada beberapa yang terkonfirmasi masih terhambat kemacetan di jalanan, tidak memungkiri bahwa untuk menuju ke Gedung Geraha Sabah ini sejumlah ruas lalu lintas memang digalakan sistem buka tutup dan ada pengalihan arus-arus tertentu yang sudah diumumkan sebelumnya oleh pihak panitia dan juga pihak keamanan dari Polda Jawa Tengah khususnya untuk dapat memperlancar jalannya pelaksanaan atau alur dari transportasi dan alur tamu undangan yang datang dan juga yang pulang. Dan kita nanti akan masih menyaksikan, memantau bagaimana kemudian nanti tamu-tamu undangan yang hadir dan acara masih berlangsung di dalam. Untuk sementara demikian dulu Afi dan juga Kartika.
Ya, Yohana Margareta, terima kasih atas informasinya. Ini tadi menarik sekali ketika Romo Beni mengatakan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyatnya, dan itu terasa sekali pada resepsi pada malam hari ini. Betul sekali, masyarakat bisa turut berpartisipasi, turut juga hadir, walaupun mungkin dalam acara-acara tertentu yang internal begitu ya, tidak bisa masuk ke wilayah atau area pernikahan, tapi ada di tempat-tempat tertentu atau masa-masa tertentu yang mereka boleh berinteraksi langsung. Begitu ya. Bahkan di dalam ruangan boleh selfie loh. Boleh selfie boleh ya? selfie begitu. Nanti kita lihat hasil selfie para teman-teman kita juga mungkin yang ada di sosial media ya. Oke, dan kami akan kembali mengajak Anda untuk memantau, kalau tadi Yohana melaporkan dari jalur tamu VIP di luar Geraha Sababwana, rekan Putri Ayu Ningtyas sudah berada di dalam, dari tadi sudah bersama sejumlah tamu VIP. Ya, Putri silahkan. Yunarto Wijaya Mas Toto, terima kasih. Bapak-Ibu yang baru saja datang. Iya, sebagai tamu dan juga sebagai analis politik. Tapi saya tetap ingin menggunakan ekspertisnya Mas Toto untuk melihat apa yang terjadi pada malam hari ini. Barusan kita lihat ada Prabowo Subianto datang, kemudian Abu Rizal Bakri datang. Kalau misalnya dari tamu-tamu yang datang, apa sih yang bisa terlihat, Mas Toto? Iya, kalau kita tarik analisis politik bisa macam-macam ya. Tapi artinya menurut saya Pak Jokowi di sini memposisikan bukan lagi sebagai presiden saja, bukan lagi sebagai bagian dari koalisi tertentu, tapi betul-betul beliau sebagai orang tua yang berbicara bersahabat dengan siapapun. Dan di sini kita lihat situasi yang sangat mencair. Berbeda dengan pandangan sebagian orang bahwa pernikahan kadang-kadang adalah upaya salah satu momentum untuk menunjukkan eksistensi sosial. Saya pikir Pak Jokowi malah berbeda. Di sini dia ingin menunjukkan ini bukan perkawinan anak presiden, ini perkawinan Gibran dengan cili pari cateringnya, dengan teman-temannya, dan ini perkawinan anak dari Jokowi dengan sahabat-sahabatnya yang tidak terbatas pada kelompok politik tertentu. Jadi menurut saya ya ini gaya Jokowi khas lah, memanusiakan setiap momentum yang dialami sehingga kemudian ini bisa jadi pesta semua masyarakat, baik yang datang ataupun yang melihat dari jauh. Apa sih kalau misalnya dilihat kan kemarin-kemarin itu, kalau misalnya di media sudah berusaha berulang kali ada informasi yang menunjukkan jadi Pak Jokowi maunya begini, Gibrannya maunya begini. Tapi kemudian kita lihat sekarang dari cateringnya milik Gibran, kemudian rekanannya ternyata juga rekanan-rekanan dari usahanya Gibran sendiri. Jadi kalau misalnya bisa menunjukkan pesan apa? Sebenarnya kalau menurut saya, kalau misalnya pun ada perbedaan pendapat, Gibran lebih punya pengalaman misalnya dalam konteks menyelenggarakan pernikahan, karena memang itu pekerjaannya ya. Artinya Pak Jokowi saya pikir cukup egaliter, membiarkan Gibran menjadikan momentum ini adalah pesta buat dirinya, bukan pesta ayahnya sebagai seorang presiden. Dan menurut saya ini baik, ini juga memperlihatkan bahwa pejabat tidak kemudian menjadi harus berbeda. Pejabat ketika kemudian menyelenggarakan sebuah perhelatan tidak harus berlebihan, sewajarnya saja. Kalau dikatakan ini sangat sederhana juga tidak banyak yang lebih sederhana, tapi sewajarnya. Kita melihat seorang Jokowi sebagai mantan pengusaha di Solo, kita melihat Gibran yang juga sudah punya penghasilan dan pengalaman di bidang perkawinan tentu saja. Dan ini yang kita lihat sekarang, bagaimana dari status sosial terendah sampai tertinggi, dari koalisi pendukung sampai koalisi yang ekstrim berbeda, itu datang dan tidak terlihat berbeda sama sekali. Terima kasih Mas Toto. Thank you, sama-sama. Terima kasih sudah berada di sini. Kapan kembali ke Jakarta? Besok pagi Pak Jokowi juga saya dengar langsung kerja, jadi malu kita kalau nggak langsung kerja juga. Terima kasih Mas Toto. Terima kasih, sama-sama. Ya pemirsa, antrian masih panjang, tapi memang masih terus diberikan kesempatan dalam beberapa fase untuk memberikan selamat. Dan sekarang sudah bersama saya, sebentar lagi kita lihat Ketua Umum PKPI Bang Yos yang kemarin baru saja mendapatkan petunjuk sebagai Kepala BIN gitu ya Bang Yos. Alhamdulillah. Masih belum bisa berkomentar, mungkin ini komentar pertamanya, tapi sudah mendengar jelas tentang itu kan Bang Yos? Ya jelas, dengar dari kalian aja, dari media gitu. Dari Pak Jokowi belum dengar? Dengar juga sih. Sudah terima surat dong? Enggak, suratnya kan dikirimnya ke DPR, bukan ke aku. Kemudian kapan ada sudah ada rincian untuk kapan ininya? Saya sudah diancar-ancarin sama mereka untuk fit and proper test gitu ya, lewat telepon gitu. Mungkin minggu depan lah.
Minggu depan. Kemudian kalau misalnya Bang Yos melihat sekarang, apa yang menarik dari pernikahan ini? Yang menarik membaur semua kan, ngantri tadi ada yang pakaian bagus banget, ada yang wangi, ada yang biasa-biasa gitu. Artinya semuanya membaur di sini, tidak ada jarak di antara kita, itu yang menarik saya gitu. Di dalam sempat makan makanan khas Solo? Ya, tengkleng. Pokoknya aku ngomong sama istriku, aku nggak mau pulang loh kalau nggak makan itu, walaupun ngantri aku mau ngantri gitu. Itu tadi. Oke, kapan akan kembali bekerja, Bang Yos? Besok saya akan kembali. Sudah akan kembali mempersiapkan? Iya, mempersiapkan bahan untuk fit and proper test lah itu kan. Tadi ketika salaman sama Jokowi, Pak Jokowi ada bisik-bisik apa, Bang Yos? Bisik-bisik, ketawa-ketawa aja beliau. Oh, nggak ada bisik-bisik yang lain? Terima kasih Pak gitu. Nggih. Baik, terima kasih Bang Yos. Terima kasih. Ya, itu dia, kita bisa mendapatkan sedikit informasi ya. Kita lihat, oh ini rumahnya kenapa Pak? Di belakang ada, saya lihat ada Pak Sudirman Said mengantre di antrean biasa. Lagi mencoba dipanggil ya Pak ya? Iya enggak lah, itu biasa lah. Ini kan terlalu banyak tamu-tamu yang datang pada waktu yang bersamaan dan terpaksa ya harus antri ya, begitu keadaannya, seharusnya begitu ya. Pak Pratikno tadi mengikuti dari tadi pagi akad, kemudian saya sudah bersama dengan, mohon maaf saya belum perkenalkan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan sudah mengikuti dari pagi kemudian sampai malam ini. Kalau misalnya cerita dong kepada kami, menurut Anda ada yang berbeda nggak dengan resepsi siang, resepsi malam? Ya memang resepsi siang tadi tamunya jauh lebih banyak dan memang banyak masyarakat Solo. Jadi masyarakat Solo dan sekitarnya dan masyarakat umum ya, yang tamu-tamu malam ini kebanyakan adalah tamu-tamu yang ada para pejabat, ada tamu dari Jakarta. Jadi memang kita yang dari pihak ini panitia mengundangnya pada malam hari begitu. Tapi suasananya tetap sama, bahwa suasana meriah di dalam, semuanya bisa masuk. Ada bukan hanya para pejabat tetapi juga para dubes, juga ada asosiasi PKL, asosiasi tukang becak, tadi juga mewarnai suasana resepsi kali ini ya. Saya melihat dari tadi Bapak menjemput tamu dan segala macam, jadi belum sempat mencicipi makanan yang ada di sini. Udahlah, sudah. Pokoknya makanannya khas Solo. Ya, khas Solo itu apa ya? Ada serabi, ada tengkleng, ya begitulah ya, khas Solo. Tapi memang Pak Jokowi sendiri yang minta, kalau saya lihat yang menemani dari awal adalah Pak Pratikno kemudian sama Pak. Oh tidak, karena kan tidak semua petugas yang di sini kan mengenali beberapa tamu, dan saya ikut sebetulnya ini bukan panitia sama sekali tidak. Kalau di dalam setnek itu kan perannya, salah satu perannya kan peran keprotokoleran dan juga peran untuk keamanan, karena harus mengkoordinir oleh Biro Protokol dan mengkoordinir Pas Pampres juga. Jadi saya merasa ikut meng-host lah ya, me-welcome gitu, mengucapkan selamat datang pada tamu-tamu, karena salah satu setnek kan fungsinya memang keprotokoleran ya. Sejauh ini sudah cukup lancar dan sesuai harapan? Iya, sesuai harapan, tamunya luar biasa banyaknya. Dan selain di sini kan juga ada tamu-tamu di luar, kelihatannya begitu, partisipasi masyarakat sendiri, ya datang sendiri, ya mengurus dirinya sendiri, begitulah ya. Apakah akan ngunduh mantu? Rencananya begitu, karena ini kan host yang paling utamanya kan di pihak perempuan ya. Dalam tradisi Jawa kan mantu itu adalah pihak temanten perempuan. Temanten laki-laki namanya ngunduh mantu. Nah, rencana ngunduh mantu rencananya setelah itu, tapi saya tidak tahu detailnya nanti ya. Kalau ngunduh mantu berarti pesta lagi dong Pak? Makanya itu yang juga kalau lihat tamunya sudah banyak yang datang ya, barangkali mungkin tidak harus ya. Terima kasih Pak Pratikno sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Terima kasih. Ya pemirsa, tamu-tamu masih terus berdatangan, beberapa juga masih mengantri. Saya lihat antreannya juga masih cukup panjang, tapi tidak sepanjang tadi, beberapa masih ada yang menunggu. Dan untuk sementara kembali ke Afi dan Vina. Ya baik Putri Ayu Nitya, terima kasih. Nanti kita akan kembali lagi ke Putri dan juga Yohana. Ini menarik tadi kalau misalnya sejumlah
tamu mengatakan apa kuliner favoritnya. Menteri BUMN Rini Sumarno sempat mengatakan tadi sudah nyobain timlo Solo. Timlo. Sementara Ketua PKPI Bang Yos tadi tengkleng. Kalau nggak makan tengkleng nggak mau pulang katanya. Betul. Ada banyak kuliner yang sebenarnya bisa dinikmati dalam acara resepsi ini yang tidak dibedakan ternyata untuk tamu VIP dan juga untuk tamu masyarakat Solo. Menunya apa aja sih, Vin? Nah, menunya apa saja mulai dari ada kambing guling, salad segar, kemudian tengkleng, nasi liwet, nasi gunung sahari, garang asem, kemudian juga ada yang disebut perawan ayu. Perawan ayu itu apa? Ini Baru jadi dengar surprise juga ini ya yang dibuat oleh Gibran, begitu menu kejutan bagi para tamu. Ini dari umbi-umbian, begitu. Ada juga markobar yang tadi sudah kita bahas yang markobar dengan 16 rasa itu? Betul, biasanya 8 rasa, sekarang jadi 16 rasa. Nah, teman-teman di sana, teman-teman kita mungkin masih berupaya untuk menantikan ya, tapi kerja dulu. Iya, kerja dulu. Kita juga menantikan oleh teman-teman dari yang bekerja di Solo, markobar. Oke, kita akan lanjutkan pemirsa spesial report pernikahan Gibran dan juga Selfie. Tetaplah bersama kami di Metro TV.